Halo semuanya, di video kali ini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan materi mengenai tektonisme. Apa sih itu tektonisme? Untuk penjelasannya, mari simak video berikut ini. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan dalam pembentukan lapisan litosfer. Proses endogen terjadi karena tekanan yang berasal dari dalam yang nantinya akan merambat secara vertikal sehingga bisa menyebabkan gundukan di permukaan bumi. Lapisan permukaan bumi atau litosfer merupakan lapisan yang paling tipis. Akibatnya lapisan ini mudah pecah atau mengalami perubahan bentuk. Salah satu penyebabnya adalah proses tektonisme. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud dengan lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun secara vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut serta melipat. Tenaga endogen tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan menyebabkan perubahan pada letak serta bentuk di muka bumi. Perubahan ini disebabkan oleh sifat dari lempeng tektonik yang bergerak. Tahukah kalian bahwa sebelum daratan di muka bumi ini terbagi menjadi beberapa benua, dahulunya daratan di muka bumi ini merupakan suatu kesatuan yang dikenal dengan nama benua Pangea. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh seorang ahli bernama Alfred Wegener dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Ocean, yang menjelaskan bahwa dahulunya benua-benua yang ada saat ini dulunya adalah satu kesatuan yang kemudian menjauh melepaskan diri. Nah, benua Pangea yang terpecah menjadi beberapa benua ini merupakan satu contoh dari aktivitas tektonik. Walaupun benua Pangea ini banyak sekali faktor yang menjadi penyebab kenapa dia memecah, tapi salah satunya yaitu aktivitas tektonik. Selanjutnya, lapisan dalam bumi. Bumi terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Memahami berbagai lapisan bumi membantu kita mempelajari tentang apa bumi itu terbuat, serta bagaimana strukturnya. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi. Ini adalah lapisan tertipis dengan ketebalan berkisar antara 5 hingga 70 km. Kerak bumi dapat dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan kerak bumi yang lebih tebal dan terdapat di bawah benua. Tebalnya rata-rata sekitar 35 km. Sementara kerak samudra adalah lapisan tipis kerak bumi yang ditemukan di bawah cekungan lautan. Tebalnya rata-rata sehingga sekitar 7 km. Mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan di bawah kerak bumi. Ini merupakan lapisan paling tebal membentang dari dasar kerak bumi hingga kedalaman kurang lebih 2.900 km. Mantel dapat dibagi menjadi 2, menjadi bagian atas dan bagian bawah. Mantel atas relatif kaku dan mengandung atmosfer, lapisan semi cair yang memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Sementara mantel bawah itu padat, berkontribusi terhadap keseluruhan konveksi dan perpindahan panas di interior bumi. Inti bumi. Inti adalah lapisan terdalam bumi yang terletak di bawah mantel. Ini dibagi menjadi 2 wilayah yang berbeda, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bagian bumi yang padat dan berada di tengah. Ia memiliki radius sekitar 1.220 km dan tersusun dari besi dan nikel padat. Sementara inti luar adalah lapisan cairan yang sebagian besar terdiri dari cairan nikel dan besi, ketebalannya sekitar 2.300 km. Lempeng kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi. Ini adalah lapisan tertipis dengan ketebalan kisaran antara 5 hingga 70 km.
Mantel. Mantel adalah lapisan di bawah kerak bumi, merupakan lapisan paling tebal, membentang dari dasar kerak bumi hingga kedalaman kurang lebih 2.900 km. Sementara inti adalah lapisan terdalam bumi yang terletak di bawah mantel. Ini dibagi menjadi dua wilayah berbeda, inti luar dan inti dalam. Kerak bumi terbagi menjadi bagian-bagian besar yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini mengapung pada mantel semi cair di bawahnya. Berikut adalah jenis-jenis perubahan pada lempeng tektonik. Pertemuan lempeng divergen, pertemuan lempeng konvergen, dan perubahan lempeng tektonik. Berikut adalah gambarnya. Pada batas divergen, lempeng-lempeng bergerak menjauhi satu sama lain. Pergerakan ini mengakibatkan terciptanya kerak baru seiring dengan naiknya magma dari dalam mantel. Magma-magma ini mengeras dan membentuk kerak samudra baru. Batas-batas divergen juga bertanggung jawab atas pembentukan kembali dan pembentukan kerak-kerak bumi secara terus-menerus. Di darat, batas lempeng yang berbeda menciptakan lembah keretakan. Kerak bumi di daerah tersebut meregang dan menipis sehingga menyebabkan daratan tenggelam dan membentuk lembah. Magma dari mantel juga bisa naik ke permukaan dalam bentuk lava. Batas konvergen merupakan tempat terjadinya tumbukan atau pertemuan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng bertemu, interaksinya dapat mengakibatkan berbagai fenomena geologi. Batas-batas yang konvergen berkontribusi pada pembentukan pegunungan, aktivitas gunung berapi, dan gempa bumi. Ketika dua lempeng benua bertabrakan, tidak ada lempeng yang menunjam karena keberatannya yang rendah. Sebaliknya, kedua lempeng tersebut terkompresi dan remuk sehingga menciptakan barisan pegunungan yang sangat terlipat dan terangkat. Pergeseran lempeng. Transformasi batas terjadi ketika dua lempeng meluncur melewati satu sama lain secara horizontal. Pergerakan sepanjang batas-batas ini dapat menyebabkan gempa bumi karena lempeng-lempeng tersebut saling bergesekan. Transformasi batas mendistribusikan kembali tekanan dan mengakomodasi pergerakan antar lempeng yang berdekatan. Tidak seperti batas konvergen atau divergen, tidak ada pembentukan atau penghancuran kerak pada batas transformasi. Plat-plat tersebut saling bergesekan secara horizontal. Pada batas divergen, lempeng-lempeng bergerak menjauhi satu sama lain. Pergerakan ini mengakibatkan terciptanya kerak baru. Batas konvergen merupakan tempat terjadinya tumbukan atau pertemuan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng bertemu, interaksinya dapat mengakibatkan berbagai fenomena geologi. Transformasi batas terjadi ketika dua lempeng meluncur melewati satu sama lain secara berhorizontal. Pergerakan sepanjang batas tersebut dapat menimbulkan gempa bumi. Sekian dari video kami mengenai materi tentang tektonisme. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Bye bye. Dadah. Dadah.